pada zaman termuda di kerajaan bidadari lahirlah seorang bayi bernama Gatot Kaca. Dia lahir dari agen pengudara dan Dewi Aris. Saat itu Gatot Kaca masih berwarna merah dan tampak lemah berada di pangkuan Dewi Aris. Sementara agen pengudara berhadir dengan perasaan yang hilang. Di sisi lain, Dewi Uli berada Dewi Ira Usmani duduk di samping Dewi Aris. Berkudara, lihat anak kita, tubuhnya begitu lemah. Aku tidak mengerti Arimbi. Aku adalah seorang kesatria yang gagah perkasa. Anakku seharusnya lahir kuat, bukan seperti ini. Berkudara, jangan katakan begitu. Setiap anak memiliki takdirnya sendiri. Kita harus percaya bahwa kelak anak ini akan menjadi seseorang yang bahagia. Tapi bagaimana jika ia tidak bisa bertahan? Aku takut putih. Jangan takut, Dewi Arimbi. Bayi ini dilahirkan untuk menjadi pelindung pada, namun tubuhnya yang lemah harus disembuhkan dengan kekuatan semesta. Apa maksudmu, Batara Marudo? Ia harus dimasukkan ke dalam kawah cendera di muka. Di sana, ia akan ditempa oleh api dan kekuatan para dewa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan anakku masuk ke dalam kawah bareng itu. Kakak, ini mungkin jalan yang terbaik. Apakah kau yakin ini satu-satunya cara? Hanya dengan cara inilah ia akan menjadi kesatria yang taat. Apakah ini keadilan para dewa? Bayi tak berdosa harus dilempar ke dalam api. Kalian telah terlalu jauh dalam menentukan takdir manusia. Dewi Durga, ini adalah jalan yang telah ditetapkan oleh para dewa. Gatot Kaca akan menjadi kesatria besar. Kau seorang ibu, Arimbi. Kau berhak memilih. Jangan biarkan takdir para dewa merebut hakmu. Kadang, jalan paling sulit adalah jalan yang terbaik. Gatot Kaca bukan hanya putramu, Arimbi. Ia adalah harapan bagi banyak orang. Tapi, bagaimana jika ia tidak kembali? Kepercayaan seorang ibu adalah doa terkuat. Percayalah, Gatot Kaca akan kembali sebagai sosok yang lebih kuat. Dengan berat hati, Dewi Arimbi menyerahkan bayinya pada Batara Marudo. Dewi Durga hanya bisa menundukkan kepala. Sementara Batari Saraswati menaburkan sindiran kekuasaan sebagai ratu.
Kini saatnya bayi ini menerima anugerah para dewa. Aku Batara Bayu, memberinya kekuatan angin. Dengan ini, ia dapat terbang di angkasa dengan kecepatan tinggi. Aku Batara Bromo, memberinya kekuatan angin. Tubuhnya tak akan terbakar oleh panas. Bayi dapatkan rahasia besar dalam saya. Dengan ini, langit, dari tidak Aku adalah Gatot Kaca, Satria Langit Pelindung Pandawa. Gatot Kaca, kekuatan yang kau miliki bukanlah kekuatan biasa. Kau telah ditempa oleh api kayangan, dianugerahi tenaga yang lebih besar dari manusia biasa. Namun, tanpa kebijaksanaan, kekuatan hanya akan menjadi alat kehancuran. Guru, aku ingin memahami jalan seorang satria sejati. Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatanku untuk melindungi, bukan sekedar menghancurkan. Jalan kesatria bukanlah jalan yang mudah. Kau harus belajar mengendalikan emosi, memahami strategi, dan yang terpenting, berkorban demi kebenaran. Resi Seta berdiri, mengambil tongkat toga, lalu menggelar dua lingkaran di telapak tangan. Lihatlah dua lingkaran ini. Yang satu melambangkan kekuatan, yang satu lagi melambangkan kebijaksanaan. Seorang kesatria harus berada di tengah-tengahnya, tidak boleh condong pada salah satu sisi. Jika kau terlalu mengendalikan kekuatanmu, kau akan menjadi seorang tiran. Jika kau hanya mengendalikan kebijaksanaanmu tanpa keberanian, kau akan menjadi pengecut. Lalu, bagaimana aku bisa menyeimbangkannya? Dengan berlatih dan memahami makna pengorbanan. Gatot Kaca, aku datang bawa pesan dari Yudhistira. Perang sudah semakin dekat dan kau harus segera bersiap. Apakah keadaan sudah begitu genting? Kurawa telah mengumpulkan kekuatan besar dan yang lebih buruk karena telah bersumpah akan mengakhiri hidupmu dengan tombak kota. Saatnya telah tiba, Gatot Kaca. Pergilah, takdirmu menunggu. Sebelum ia melakukan dua kekuatan hitam muncul dari belakang. Ia adalah dari Dewi Amba. Gatot Kaca, sebelum kau pergi, dengarkanlah.
Perang ini bukan hanya tentang senjata dan kekuatan, tetapi juga tentang kehormatan dan keadilan. Kau adalah harapan banyak orang. Jangan biarkan amarahmu menguasai hatimu. Dan ingatlah, musuhmu bukan hanya para Kurawa. Takdir seringkali berbeda. Kau harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak semua pertempuran bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan. Aku mengerti, aku akan bertarung bukan demi kebencian, tetapi demi kebenaran. Gatot Kaca terlalu kuat. Pasukan kita mulai ketakutan melihatnya melayang di atas langit seperti dewa perang. Tenanglah, Duryodhana. Aku memiliki tombak konta, senjata yang tak bisa ditangkis oleh siapapun. Kau yakin bisa mengalahkannya? Dengan satu lemparan, Gatot Kaca akan tumbang. Duryodhana, aku mendengar Gatot Kaca telah menghancurkan sebagian besar pasukan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kalah. Jangan khawatir, Banowati. Karno akan menuntaskan segalanya. Duryodhana, aku merasakan firasat buruk tentang perang ini. Aku telah bermimpi bahwa kegelapan akan menyelimuti kita. Ibu, ini bukan waktunya untuk meragukan kemenangan kita. Karena aku tahu kau kesatria sejati. Tapi jika kau menggunakan tombak itu, kau tidak akan memiliki senjata pamungkas lagi. Setelah Gatot Kaca, apa yang akan kau lakukan jika Arjuna datang menghadapimu? Bunda Gandhari, takdir seorang kesatria bukan untuk menghindari pertempuran. Jika aku harus berkorban demi Kurawa, aku akan melakukannya. Takdir seorang kesatria adalah bertarung dengan kehormatan, bukan menjadi alat bagi ambisi orang lain. Ibu, ini bukan saatnya meragukan Karno. Ia adalah harapan terakhir kita. Kau masih buta oleh kebencian, anakku. Semoga dewa-dewa melindungi kita semua. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku terasa berat, seolah aku akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Arimbi, jangan biarkan firasat buruk menguasai hatimu. Gatot Kaca adalah kesatria langit, ia tidak akan mudah dikalahkan. Namun, takdir seringkali
kita. Aku pun merasakan kehampaan yang aneh di medan perang ini. Arimbi, kau harus siap menghadapi segala kemungkinan. Jangan katakan begitu. Gatot Kaca akan kembali dengan kemenangan. Aku baru saja berbicara dengan Gatot Kaca sebelum ia berangkat ke medan perang. Aku melihat ketakuan dalam dirinya, tapi juga sesuatu yang lain. Apa maksudmu, Nak? Karena dia memiliki tombak kona, senjata itu hanya bisa digunakan sekali. Jika Karno melemparkannya ke Gatot Kaca. Apa kau yakin? Kresno, kau tahu lebih banyak dariku. Apakah ini petanda buruk? Ini kita menuju dari Semarang. Sang pemimpin yang itu tampaknya meski orang matanya menyerahkan Setiap ksatria memiliki waktunya sendiri. Jika memang sudah tiba, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku telepon.
tidak akan kalah. Aku adalah benteng mereka. Berlangsung, Gatotkaca mengorbankan dirinya